Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, liburan kemarin tidak berarti saya libur dari cerita-cerita seputar rumah tangga. Ada beberapa yang konsultasi dan sebagainya, dan persoalan-persoalan kadang juga masih serupa dengan perilaku suami atau perselingkuhan dan sebagainya. Karena memang sebagian calon suami menganggap bekal menikah sudah cukup saat ada cinta, saat ada pekerjaan. Akhirnya suami tidak siap saat menghadapi realitas rumah tangga yang sesungguhnya. Sebenarnya ketika mau belajar, insya Allah ya akan baik ya. Tapi kebanyakan sebagian suami agak cuek dalam hal ini, sehingga akhirnya sebagian rumah tangga berlangsung hanya sekedar menjaga status dan hidup tidak bahagia. Karena beberapa hari yang lalu saya tetap ingin tidak berpisah, walaupun dengan keadaan sedemikian gitu ya, beratnya karena ada anak. Nah, dengan berbagai kejadian-kejadian yang suami atau anak-anaknya bermasalah, para bunda harus tetap layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana mensikapi keadaan rumah tangga yang seperti itu? Keadaan suami yang mungkin kurang dari ilmu atau anak-anak yang kok tidak sesuai ekspektasi. Maka kita mulai kajian dari pekan ini, dan ini agak beberapa kali pertemuan, agar bunda senantiasa tetap bahagia, dan kebahagiaan ini insya Allah akan bisa, dan insya Allah akan menularkan nanti untuk ke suami, jadi ada perubahan-perubahan, dan anak-anak juga demikian. Nah, beberapa waktu yang lalu pernah kita kaji yang agak mirip, kaitannya saya menghubungkan dengan tazkiyatun nafsnya, dengan sabarnya, dengan syukurnya, dan ridhonya, dan sebagainya. Kali ini ada kaitannya dengan akidah yang kuat ya. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter yang melekat pada diri seseorang ya, itu dibentuk oleh kebiasaan. Kebiasaan ini dari perbuatan itu dari berpikir itu dari hati. Jadi kalau hatinya baik, nanti berpikirnya baik, berpikir baik menjadi tindakannya baik, tindakannya baik menjadi kebiasaannya baik, kemudian menjadikan karakter yang baik. Maka ternyata ujungnya di sini adalah hati. Ujungnya ini memiliki akidah yang betul, ketika akan mendapati satu kehidupan rumah tangganya senantiasa bahagia, walaupun mungkin ada perilaku suami atau anak-anak yang kurang baik. Tapi bunda harus bahagia, harus bahagia. Jadi berpikir benar, berucap benar, bertindak yang benar, semua hasil akumulasi dari prinsip-prinsip keyakinan, prinsip-prinsip kepercayaan
yang disebut akidah. Nah, akidah ini diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akidah ini memang pas saat dulu saya masih ngisinya akidah itu kayak memang saya merasa kayak kurang diminati, tidak seminat orang-orang belajar fikih yang langsung kelihatannya bagaimana cara waktu, cara sholat gitu. Tapi akidah yang baik ini, yang kuat ini, yang kokoh ini akan sangat berpengaruh termasuk dalam kehidupan rumah tangga yang Bunda jalani. Ya, jadi cara bicara, cara berpakaian, cara bersikap, ya, perbuatan seperti itu cerminan akidahnya semua itu. Ya, cerminan semua dari akidah. Jadi, nah di sini istri bahagia pasti memiliki pengetahuan yang benar tentang diri, tentang Allah dan alam semesta. Jadi kemuliaan manusia sangat dipengaruhi oleh dua unsur utama. Kemuliaan manusia sangat dipengaruhi oleh yaitu iman dan ilmu. Kebahagiaan manusia akan dipengaruhi dengan iman dan ilmu. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di majelis-majelis, ya, silakan memberikan tempat duduk untuk teman-teman yang baru datang. Kemudian barangkali ada yang baru datang juga, dia di majelis ini disapa dan sebagainya. Dilapangkanlah hatinya, dilapangkanlah dadanya, dilapangkanlah tempat duduknya, begitu disambut. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Jadi kemuliaan ini dan kebahagiaan ini insya Allah diraih jika punya iman dan ilmu. Alhamdulillah ini lengkap. Di sini ada kajian tentang akidahnya untuk meningkatkan iman, hadis dan seterusnya, ada tahsin dan seterusnya. Maka di dalam Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ada sebuah cerita tentang kemuliaan iman dan ilmu dalam satu pribadi. Untuk menjelaskan ayat ini, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abu Kamil dan seterusnya, Ibnu Abdul Haris bersua dengan Umar radhiyallahu anhu, dan sebelumnya Umar telah mengangkatnya menjadi amir di Mekah. Maka Umar bertanya kepadanya, siapakah yang menggantikanmu untuk memerintah lembah ini, yaitu Mekah, menggantikan amir? Nafi menjawab, aku angkat sebagai penggantiku terhadap mereka itu Ibnu Abza, seorang dari bekas budak kami. Umar bertanya, engkau angkat sebagai penggantimu untuk mengurus mereka seorang bekas budak? Nafi menjawab, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia adalah seorang pembaca kitabullah, ahli qiraat, lagi hafal Quran, dan alim menguasai ilmu faraid serta ahli dalam sejarah. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata dengan nada menyetujui, maka bahwa tidaklah kami ingat bahwa Nabi telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yadhu bihi akharin. Sesungguhnya Allah meninggikan derajat suatu kaum
berkat kitab Al-Quran dan merendahkan kaum lainnya karenanya. Jadi iman itu untuk bisa menerima wahyu, karena kalau tidak punya iman bagaimana akan membaca Al-Quran kemudian oh begini ya, oh begini ya, oh ini dilarang, oh ini yang dibolehkan. Ya, sebagai kebenaran mutlak dari Al-Quran dan ilmu untuk memastikan bahwa manusia selaras dengan keteraturan alam. Dengan iman seseorang memahami hakikat hidup. Dari siapa? Nah, ini pentingnya di sini nanti. Dari siapa? Untuk apa? Mau kemana? Nanti dalam rumah tangga itu untuk siapa? Untuk apa? Iman memahamkan manusia bahwa asalnya dari Allah untuk beribadah. Jadi rumah tangga benar-benar untuk ibadah. Benar enggak sih yang selama ini untuk ibadah? Tapi dalam prakteknya kenapa sering kecewa, sering marah-marah dan sebagainya? Sebenarnya kadang-kadang tidak sesuai dengan itu. Katanya untuk ibadah tapi ternyata tidak sabar dengan ibadah sabar. Misalnya itu. Seorang muslimah wajib memiliki fondasi akidah yang kokoh yang bersumber dari wahyu. Lalu ia buktikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak memandang kehidupan ini kecuali mengkaitkan dengan Allah, wahyu dan agamanya. Ini akan membuat bahagia insya Allah. Ini adalah jalan mencapai surga dunia sebelum ia memasuki surga yang sesungguhnya, surga yang telah dijanjikan. Apapun kondisi rumah tangga, insya Allah dia senantiasa bahagia, karena dia akan senantiasa mulia dengan iman dan ilmu, manakala dengan segala cobaan-cobaan suami-suami. Walaupun tidak hanya suami yang berbuat ulah, ya, beberapa kali kata-kata kami itu istri juga yang berbuat ulah. Tapi secara umum kadang suami-suami. Tapi bunda, jika iman ini kuat dan ini hari ini ilmu ini dan seterusnya beberapa kali pertemuan ini diilmui, insya Allah bunda-bunda akan bahagia. Insya Allah bunda-bunda akan bahagia. Wanita muslimah yakin adanya Allah, bisa dibuktikan dengan adanya keteraturan semesta, keselarasan fitrah antara Allah, wahyu, manusia dan semesta. Ada keselarasan, ada keteraturan di situ. Saya akan mulai tetap dengan ayat-ayat rumah tangga. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah ada ikatan suami dan istri. Ikatan suami dan istri mendatangkan rahmat darinya, baik berupa keturunan, harta benda, kehormatan, kemuliaan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di antara tanda-tanda keagungan Allah ialah terjadi saling mencintai antara suami istri yang tadinya belum kenal, tertanam rasa kasih sayang dan timbulnya gairah seksual. Di antara tanda adanya Allah juga adanya keadaan suami istri memiliki kecenderungan merasa nyaman bersama, timbul rasa tenang saat melihat dan tentram dalam jiwa saat bersama. Nah, ini kalau saya beberapa saya buat kajian itu saya judulkan ini janji pernikahan.
bahwa kalau kita menikah itu jadi otomatis dapat sakinah mawaddah warahmah, otomatis tuh. Bahkan ya sebenarnya ya dapat keturunan, ya punya harta benda setelah menikah punya keturunan, punya kedudukan, punya kehormatan, itu hal yang otomatis banyak sunatullah itu. Kemudian terjadi saling mencintai itu otomatis juga. Bahkan itu non muslim juga bisa itu, Allah kasih itu. Orang non muslim saling mencintai, ya punya kedudukan juga, punya keturunan juga, gitu, merasa tentram juga. Ya. Jadi ini bukan prestasi banget gitu istilahnya ya. Ini hal Allah ngasih itu sunatullah itu. Ya. Jadi merasa tenang, merasa saling mencintai, datanya berbagi rezeki, lahirnya keturunan. Ini bukan sebuah pencapaian istimewa banget bukan. Karena ya ada pasangan yang kadang dapat juga, memang dalam pandangan dohir ya. Lalu kebahagiaannya sih mungkin enggak gitu, yang secara batin, tapi dohirnya ya dapat keturunan, dapat kedudukan dan sebagainya. Namun secara umum ini bisa diraih tuh, muslim atau bahkan non muslim. Suami cenderung merasa tenang bersama istrinya, ini umum bisa didapatkan. Jadi saling mencintai antara suami istri bisa diraih, umum. Datang kekayaan, keturunan, ini bukan prestasi besar sebenarnya, prestis, bukan karena bagaimana. Nah, kalau pasangan suami istri muslim, yang muslim nih sangat memahami bahwa sakinah, mawaddah, rahmah adalah nikmat pemberian Allah tuh, yang wajib disyukuri, dimanfaatkan untuk meningkatkan kepasrahan, untuk meningkatkan kepatuhan, untuk meningkatkan ketaatan, untuk meningkatkan kedekatan, untuk meningkatkan kecintaan kepada Allah. Jadi prestasi terbaik dalam pasangan rumah tangga muslim apa? Memahami ini. Memahami bahwa dalam akidah Islam terdapat keyakinan bahwa tidak ada keteraturan semesta yang bersifat pasti, ajeg, tidak pernah berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yughsil lailan nahara yablughu haditha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang. Nah di sini tunduk kepada perintahnya. Di sini penekanannya ya, menciptakan matahari, bulan, bintang, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi hak Allah, haknya Maha Suci Allah Tuhan seluruh alam. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, bintang dalam keadaan tunduk, ditundukkan oleh perintahnya. Ini saya dorong nanti ke sana akidahnya. Jadi Allah menciptakan alam semesta, kemudian menundukkannya. Jadi Allah tidak hanya menciptakan alam, namun juga setelah menciptakan, menguasai, menundukkan
agar tetap patuh dan taat kepadanya. Ini semuanya tunduk lah, termasuk alam ini manusia nih harusnya tunduk. Pasangan laki-laki dan perempuan manusia hanya bisa tenang dengan manusia lagi, kerbau dengan kerbau lagi, sapi dengan sapi lagi, dan seterusnya. Laki-laki pasangan tenang dan nyaman dengan perempuan, itu sunatullah, keteraturan ketundukan itu. Begitulah aturan Allah, dan ini adalah ketentuan Allah yang bersifat pasti, ajib, dan tidak pernah berubah. Manusia tidak bisa melawan, tunduk itu. Manusia yang berpasangan hidup dengan hewan, maka yang menyalahi sunatullah, menyimpang dari aturan Allah, yang tidak tunduk ya, dan merusak keselarasan semesta, yang pastinya mesti menimbulkan kegaduhan, keburukan, kegoncangan. Pasangan yang terdiri dari laki-laki dengan laki-laki atau homo, perempuan dengan perempuan atau lesbi, juga menyalahi sunatullah, menyimpang dari aturan Allah, merusak keselarasan semesta, pasti menimbulkan kegelisahan, kegoncangan, keburukan, kegaduhan. Jadi manusia tidak bisa melawan takdir ini, harus tunduk. Manusia tidak bisa bertindak sesukanya, memilih jalan hidup dan terbebas dari tata aturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa. Ini saya bawa ke sini dulu. Manusia dan semesta pasti tunduk pada ketetapan Allah. Nah, nanti akan saya bawa di sisi surat pernikahan lagi. Jadi keteraturan semesta ini, termasuk semesta ini berarti di dalamnya ada manusia, tidak pernah berubah, sempurna, ajib, pasti, dan konsekuensinya tepat. Dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'al basara hal tara min futur thumma arji'al basara tarratayn yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Langit ada 7 berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Semuanya sempurna ciptaan Allah sementara. Jadi seluruh kejadian penciptaan langit dan bumi dan sebagainya, seluruh peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran, maka sejujurnya semua itu hanya untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk. Ya. Al-Quran sebagai obat, Al-Quran sebagai pelajaran, Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat, harus diyakini betul-betul. Ya, jadi keteraturan semuanya itu dibawa ke sini. Jadi tata kelola alam semesta secara umum sudah ditetapkan oleh Allah. Untuk semesta termasuk pergantian kekuasaan disebut sunatullah. Maka manusia, untuk keteraturan manusia, keteraturan hidupnya terdapat dalam Al-Quran. Jadi sunnatullah dan Al-Quran adalah satu kesatuan utuh yang tak pernah bisa dipisahkan. Sehingga keseimbangan semesta yang dimanfaatkan manusia, tingkat keselarasannya sangat tergantung pada pengamalan Al-Quran secara utuh. Penyimpangan hidup manusia dari tata aturan Al-Quran pasti berefek pada kerusakan keseimbangan alam semesta. Nah, di sini
Saya akan mulai masuk nih. Kenapa sih kadang-kadang tidak terjadi bahagia? Karena kita tidak mengikuti petunjuk Allah. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari seluruh orang yang di atas? Dari seluruh orang-orang tentang keteraturan, keselarasan, ya, penciptaan dan sebagainya. Jika dikaitkan dengan urusan rumah tangga, dikaitkan dengan hubungan suami istri, dikaitkan dengan pernikahan, maka ada beberapa poin, ya. Ketika Allah menyampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini saya tadi awali dengan keteraturan Al-Qur'an, semua muaranya harus tunduk, ya. Maka sebagian rumah tangga tidak menggunakan aturan ini. Padahal Allah ketika menciptakan langit dan bumi, maka semuanya nanti kita sampaikan ya, bahwa langit bumi semuanya itu tunduk, langit dan bumi semuanya bertasbih dan sebagainya gitu kan, sujud gitu ya. Nah, manusia ini harus tunduk ikut aturannya Allah. Lewat mana nih? Al-Quran ini. Yang mana? Salah satunya surat untuk rumah tangga ini surat An-Nisa ayat 34. Ya. Jadi beberapa poin ini, satu, manusia adalah bagian dari alam semesta yang secara otomatis wajib patuh dan selalu terikat dengan konsekuensi logis sunatullah dan Al-Quran. Berikutnya, suami atau laki-laki, ayah dan seluruh potensinya memiliki tata aturan dan konsekuensi khusus, yaitu suami sebagai qawwam. Kalau suami tidak memposisikan sebagai qawwam, bunda tetap masih bisa bahagia, insya Allah nanti ya. Berikutnya, ketiga, perempuan atau istri atau ibu adalah dan seluruh potensinya memiliki aturan dan konsekuensi khususnya, yaitu sebagai istri yang sholihat. Istri yang sholihat itu adalah yang qanita dan hafidhatul lil ghaib. Insyaallah nanti kita bahas supaya bisa jadi bahagia. Berikutnya, suami dan istri masing-masing sudah ditentukan pola hubungan dan pola sinerginya. Suami harus jadi qawwam, istri harus jadi wanita solihah yang qanita dan hafidhatul ghaib. Jika ini tidak terjadi, suami tidak memiliki qawamah, istri masuk ranah suami, menentukan mengambil keputusan, dominan dan sebagainya, maka biasanya kegoncangan tadi. Ya, yang goncang itu tidak hanya laki-laki nikah sama laki-laki atau manusia nikah sama hewan, tapi jika seorang laki-laki tidak memposisikan sebagai qawwam, bahkan istri ambil alih sebagai seorang qawwam, itu kegoncangan, tidak mengikuti aturan. Maka konsekuensi akidah yang benar, maka akan mengikuti aturan Al-Quran ini. Maka insya Allah akan jadi bahagia. Istri tidak menjadi solihah, tidak qanita, tidak taat kepada Allah dan tidak taat sama suami, ini terjadi kegoncangan, kegaduhan juga, karena aturannya itu diatur. Sebagai seorang istri harus jadi qanita dan hafidhatul ghaib, diatur sebagai suami yang harus menjadi seorang suami yang qawwam. Nah, jadi bahagia, keberkahan dan akhir kehidupan setiap pasangan suami istri merupakan konsekuensi dari sikap dan perilaku terhadap sunatullah dan Al-Quran. Kalau pasangan suami istri ini mengalami kegaduhan, bertengkar,
kemungkinan tidak mengikuti Al-Quran ini. Ya padahal harus diikuti, harus tunduk. Karena tadi semua ayatnya tadi saya sampaikan tunduk, hanya tidak hanya diciptakan, tapi tunduk. Bumi ini tunduk berputar, matahari tunduk untuk keluar, untuk terbit dan terbenam. Bulan pun demikian, tunduk semua ikutin. Nah kalau manusia tidak tunduk, laki-laki tidak menjadi qawam, istri tidak jadi qanitat dan hafizul ghaib, wah ini berantakan. Sebenarnya suami wajib qawam. Suami itu harus punya qawamah. Adalah ketentuan Allah yang setiap muslim wajib meyakini bahwa mewarisi punya sifat ini adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga. Begitu pula istri solihah yang punya ciri utama yaitu qanitat dan hafidhatul ghaib, merupakan sebuah ketentuan dari Allah tanpa cacat dan celah. Di mana wanita manapun yang mewarisi sifat ini pasti bisa benar, pasti bahagia, pasti selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini dicamkan betul. Kalau ngikutin aturan Allah, jelas ini berangkat dari keimanan dan ilmu. Kalau laki-laki melaksanakan tupoksinya, tugas pokok fungsinya sebagai seorang qawam, benar-benar menjadi seorang qawam, maka rumah tangga berjalan. Kalau istri menjalankan perintah qanitat, taat dan hafidhatul ghaib, menjaga kehormatan suami, insyaallah ini berarti mengikuti aturan Allah dan ini akan menuju bahagia. Kenapa hari ini tidak pada bahagia? Karena mungkin qawam suami tidak muncul, laki-laki malah jadi qawamah, istri jadi qawamah, ya laki-lakinya malah jadi solihah, artinya malah sholatnya juga ada nggak di masjid dan sebagainya. Jadi istri bahagia hanya bisa diraih melalui satu jalan, yaitu sifat qanitat dan hafidhatul ghaib. Dua sifat ini menjadi jaminan insyaallah keberkahan datangnya pertolongan bagi Allah kepada istri solihah. Ketika kita mengikuti keteraturan, maka Allah akan adakan pertolongan. Manakala kita mengikuti ketaatan, mengikuti Allah, tunduk sebagaimana perang Badar, Allah pun memberikan pertolongan dengan diturunkan malaikat. Manakala istri-istri itu qanitat dan hafidhatul ghaib dan suami-suami itu qawam, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Kenapa suami ini gaduh dan sebagainya? Karena tidak ada keberkahan, karena tidak ada pertolongan, karena tidak tunduk pada Allah. Harusnya suami qawam, istri solehah, tapi yang terjadi tidak demikian. Artinya tidak tunduk. Ya, tunduk harus menyerahkan diri secara total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa kharadinil layyabuna walahu aslama ma fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un." Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya. Aslam. Padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Surah Al-Imran ayat 3. Di semua manusia
Semua wanita pasti tak sanggup menundukkan hati, pikiran, ucapan dan anggota tubuhnya untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah. Banyak wanita berstatus sebagai istri yang tak sanggup menundukkan hati, pikiran, ucapan tubuhnya kepada suaminya. Apa penyebabnya? Penyebabnya hati, pikiran, ucapan, dan tubuhnya belum taslim, belum menyerahkan total kepada Allah. Kalau sudah menyerahkan total kepada Allah total, maka taat kepada suami itu mudah. Padahal di sini apa-apa yang di langit dan di bumi berarti termasuk manusia, itu berserah diri kepadanya. Baik suka atau tidak suka. Kalau suka dapat pahala, kalau nggak suka nggak dapat pahala. Kalau kita totalitas menyerahkan diri kepada Allah, artinya kita pun akan melakukan itu atas perintah Allah untuk mentaati suami akan totalitas. Hanya muslimah yang telah paham bahwa ada keteraturan semesta dan kepastian kebahagiaan saat dirinya selaras dengan aturan Allah SWT. Muslimah sadar bahwa seluruh semesta menyerahkan diri kepada Allah dan seluruh ketentuan yang wajib berlaku pada makhluknya. Muslimah malu saat menjadi satu-satunya makhluk yang berbeda dari keadaan makhluk yang lain. Muslimah tahu bahwa seluruh makhluk menyerahkan total kepada Allah, maka ia pun menyerahkan diri kepadanya. Menyerah, pasrah, manut pada ketentuan Allah adalah jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberkahan. Muslimah sadar akan hal ini, maka hanya muslimah atau wanita soleh yang siap patuh kepada suami sebagai bukti kepatuhannya kepada Allah. Jadi taat kepada suami bukan karena suaminya. Kalau tadi dilandasi karena semua semesta tunduk, pasrah dan sebagainya, berarti mentaati suami itu sebagai bukti kepatuhannya kepada Allah dan keselarasannya kepada alam semesta. Sungguh indah wanita solihah saat kesadarannya sebagai muslimah menetap dan kokoh dalam dirinya. Sungguh indah seorang istri saat dirinya sanggup menempatkan diri sebagai wanita muslimah yang terpatri karakter solihah ada di dalam dirinya. Walahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun, dan miliknya lah apa yang di langit dan bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk. Maka miliknya lah apa yang di langit dan bumi, termasuk manusia ini kan, semuanya hanya kepadanya tunduk, kepada Allah tunduk. Maka seorang istri solihah memiliki salah satu sifat qanitat, maka ia pasti memiliki kepatuhannya untuk kepada suami sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah dan keselarasannya dengan semesta. Istri solihah dan seirama dengan alam semesta dalam ketaatan kepatuhan kepada suami. Prinsip ini turunannya berbuah pada kepatuhan kepada suami. Patuh pada Allah, berbuahnya patuh pada suami. Artinya pondasi akidah kepatuhan kepada suami sangat kuat sebagai bukti kepatuhan kepada Allah. Karena memang Allah yang merintahkan untuk istri taat pada suami. Ada satu kisah yang cukup menarik ya. Dua kisah yang pernah saya baca.
Ada seorang wanita menjadi seorang istri dari laki-laki yang aktivitas hariannya penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Namun sayang, dia istri yang setia dan tetap patuh pada suaminya dalam segala keadaan. Namun sayang, kesetiaan dan kepatuhan kepada suami tidak didukung oleh keluarga besarnya. Alih-alih dapat hubungan dan menopang agar tetap menjadi istri solihah, malah keluarga besarnya mayoritas menyalahkannya. Beberapa hari yang lalu itu saya diminta ketemuan gitu ya, Ustaz ketemu dulu sama istri saya gitu. Setelah itu terjadi pertengkaran hebat yang luar biasa. Ya, karena dari sisi istri ini, ibunya, kakaknya, tantenya ikut nyerang teman saya. Sebenarnya disebut orang ketiga ini bukan hanya pria lain atau wanita lain, tapi kadang-kadang mertua, kadang-kadang ipar yang bikin kacau. Sampai saya kalau itu saat itu, karena sedikit saya dapat cerita dari teman sebelumnya, jadi saya sejak di rumah sudah berdoa gitu ya. Dalam perjalanan memohon kemudahan. Masuk rumah itu saya jangan berdoa. Dan itu baru kali ini saya pengalaman asli betul-betul bertengkar dan saya tidak mampu melerai. Itu semuanya saling serang dan itu teman saya diserang sama ipar, mertua dan istrinya. Ya. Dan sampai akhirnya Allah turunkan pertolongannya, ada yang melaporkan sehingga polisi datang. Sampai hari polisi datang dan pada saat sama polisi pun masih saling berargumen. Saya polisinya, mana yang benar kita nggak tahu semuanya. Yang A bilang begini, yang B bilang begini. Terus saja bertengkar terus. Padahal sampai polisi datang itu. Saya masya Allah. Sampai hari dibawa ke kantor polisi. Dan saya pulang. Ya jadi begini. Jadi ini kisah ini hampir sama, tapi istrinya ini agak berbeda dan akhirnya bahagia. Jadi singkat cerita, ada seorang wanita yang menjadi seorang istri dari laki-laki yang aktivitas hariannya penuh dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Ini mungkarnya seperti ini. Dia seorang istri yang setia dan tetap patuh kepada suaminya dalam segala keadaan. Namun sayang, kesetiaan dan kepatuhan kepada suami tidak didukung oleh keluarga besarnya. Alih-alih dapat dukungan dan menopang agar tetap menjadi istri solihah, malah keluarga besarnya mayoritas menyalahkan. Sang istri ini tetap taat, setia dan patuh pada suaminya. Saat suaminya pulang sambil mabok, dia tetap santun dan membantu suaminya mandi dan membersihkan diri. Sang istri terus melayani makan, minum dan menyiapkan pakaiannya dengan seksama, tanpa menegur kekeliruannya apalagi membantah perintahnya. Di suatu hari yang sudah direncanakan oleh keluarga besarnya, si istri ini disidang dan dirayu agar menjauh, meninggalkan dan mengajukan tuntutan perceraian ke pengadilan. Namun sang istri tetap kekeh dan kokoh dengan pendiriannya untuk tetap setia, patuh dan menjaga suaminya. Semua keluarga terheran-heran dengan sikap sang istri ini, terutama saat ia memberi alasan utama kesetiaan, ketaatan dan kepatuhannya kepada suaminya. Dia mengatakan, ketaatan aku kepada suamiku semata karena aku ditakdirkan oleh Allah masih menjadi istrinya. Kalau aku menjadi istrinya, maka aku wajib taat. Kewajiban istri hanya satu, yaitu taat dan patuh kepada suami atas perintah Allah. Melaksanakan perintah suami ini karena, ini akidahnya muncul ya, karena memang Allah memerintahkan seorang istri harus taat kepada suami. Ketaatan istri kepada suami melebihi ketaatan dia kepada orang tuanya setelah menikah. Ya. Persoalan suamiku berbuat maksiat dan melakukan berbagai kemungkaran itu urusan suamiku kepada Allah, bukan urusanku. Aku hanya tahu bahwa istri wajib taat dan patuh kepada suami karena adanya perintah dari Allah. Saya ulangi lagi.
Aku taat pada suami adalah urusanku kepada Allah. Ini kewajibanku kepada Allah. Ini nih akidahnya di sini. Untuk itu mohon maaf, biarkan aku tetap mentaati, mematuhi dan menjadi istri yang solehah untuknya. Setelah disidang seharian, sang istri pulang ke rumah dan di tengah jalan diberitahu oleh tetangganya bahwa suaminya tergeletak di depan sebuah tempat hiburan malam dalam keadaan mabuk berat. Sang istri bergegas menghampiri dan menuntun suaminya pulang. Sang istri membersihkan dan memandikan sang suami dengan telaten, tanpa marah dan tetap konsisten dalam kepatuhan. Singkat cerita, setelah beberapa bulan, sang suami berubah drastis 180 derajat dari perilaku kemaksiatan dan kemungkaran menjadi suami yang taat dan patuh kepada Allah. Bahkan menjadi aktivis masjid paling rajin. Keluarga ini kini hidup bahagia dan penuh berkah. Sebuah cerita yang dibukti ada hikmah di balik ketaatan kepatuhan kepada Allah. Dan saya mendapatkan kisah yang lain itu, istrinya solehah, setiap malam bangun malam suaminya mabuk, terus begitu pulang dibukakan. Suatu ketika ada saat pulang itu istrinya sedang mendoakan, ya Allah, mendoakan suaminya dari keadaan didoakan baik sampai suaminya kesentuh oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya, dan akhirnya pun sadar. Jadi Bunda, jadi mentaati suami itu sekali lagi bukan karena suami, tapi ujungnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika mentaati suami atau melaksanakan perintah suami agar suami berbuat baik sama saya, ini pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan dulu, itu tidak ikhlas. Maka ini akidahnya belum benar karena masih ingin berbalas. Sementara innama nud'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya aku berbuat baik kepada kamu, memberi makan kepadamu untuk mencari wajahnya Allah, tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih. Jadi seluruh yang kita lakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Kalau mencari ridho suami, betul dalam hal ini, karena dengan ridho suami dapat ridho dari Allah SWT. Beberapa kejadian ketika suami-suami selingkuh, saya masih berharap itu tidak bercerai. Kemudian saya sampaikan, mau nggak suamimu itu kembali kepada pangkuanmu? Ya mau tak? Beneran mau tak? Gimana caranya? Sampaikan kepada suami, Mas, urusan Anda selingkuh, urusan Anda sama Allah. Urusanku sebagai istri, saya akan melayani Anda, mentaati Anda. Emang bisa tetap, aku kan sakit hati. Ini caranya memang begitu. Jadi 2 kasus yang datang ke tempat kami, 2 kasus. Yang satu sih lewat WA, karena jauh luar Jawa kalau masalah. Yang satu datang ke rumah, nah sekitaran Purwokerto. Itu akhirnya betul benar suami saya melepas selingkuhannya selain itu. Katanya sih itu sudah nikah siri pun. Ya kalau nikah siri pun masih selamat lah, nggak selingkuh zina gitu ya. Nah, saya tambahin lagi sebanyak. Yang dilakukan oleh pelakor itu biasanya apa, Bu? Ya, umumnya apa sih yang dilakukan pelakor? Yang dilakukan pelakor itu sebanyak istri solihah itu. Dalam artian gimana? Ya centil, ya manja, ya seksi, ya wangi, kan begitu. Ya jangan kalah sama pelakor-pelakor begitu. Lakukan itu di depan suami gitu, yang seksi, yang centil gitu. Nah, saya pernah dialog juga. Kan kalau begitu kan butuh modal, butuh make up. Kita terbatas anggaran untuk ke salon dan sebagainya. Itu dialog ya. Ya nggak harus gitu, seger lah gitu, mandi dan sebagainya gitu. Jadi Om Fadil itu istri saya itu nggak punya make up ya, nggak punya skincare, jelas itu andalannya ya wudhu, sama saya bantu dengan saya peluk setiap hari yang gitu ya, hari-hari saya peluk. Ya, jadi kemarin ada tamu dari Bandung gitu kan, dari Bandung terus awalnya ikut kajian sama saya ke rumah, itu masuk rumah, Om kok kayak anak SMP sih Om gitu, mengatakan istri saya gitu, ada masih kecil. Jadi sekali lagi ya,
Sebenarnya kebahagiaan ini tuh tadi itu akidah. Kalau meyakini bahwa saya mentaati suami itu bukan karena suami baik. Bahkan saya kan untuk urusan rumah tangga tentang parenting ya, tentang anak berbakti pada orang tua. Kamu berbakti pada bapak bukan karena bapak baik, tapi karena dia bapakmu. Perintah untuk berbakti pada orang tua dari Allah karena sebagai orang tua, karena sebagai bapak, karena sebagai ibu. Bukan karena bapak kita baik merawat kita, bukan. Bahkan kisah yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Basalamah karena seorang anak yang diludahi oleh ibunya yang gila dan sebagainya, ketika dokter yang memeriksakan itu, ibumu kenal kamu enggak, toh enggak kenal kamu, kenapa kamu layani seperti itu, toh dia gila sejak kapan? Sejak saya kecil lahir, saya lahir ibu saya udah gila, berarti enggak kenal kamu. Mengapa kamu merawat seperti itu? Iya, dia tidak kenal aku dong, tapi Allah yang menciptakan aku tahu bahwa dia adalah ibuku. Dan saya berbuat baik ini karena dia ibuku, bukan karena telah mengasuh aku. Itu aku diasuh oleh nenek misalnya. Jadi begitu ya Bunda. Jadi mentaati suami bukan karena suami baik. Dan ini efeknya ketika kita ikhlas seperti ini, efeknya perubahan. Kenapa kadang-kadang kita berbuat baik kok dan suami nggak berubah? Karena kita berharap suami berubah dengan perlakuan kita. Artinya kita ingin dibalas. Nah ini tidak ikhlas. Sehingga akhirnya kok nggak berubah-berubah sih, capek ini udah begini nggak berubah-berubah, akhirnya capek dan sebagainya, suami juga nggak berubah karena ini udah nggak dapat pahala juga karena nggak ikhlas, karena ujungnya seperti ini artinya karena mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada pertanyaan ada di sekolah. Sudah sampai banyak sekali, Masya Allah. Saya nggak dengar. Masya Allah sekali iya. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri ketika suami menyuruh untuk berpindah kota dengan pertimbangan berbagai hal, seperti lingkungan yang kurang kondusif secara syariat, terutama untuk perkembangan dan pendidikan anak, sehingga istri harus berpisah tempat dengan suami. Jadi kondisi kita berjauhan, saya di sini dan suami di lain kota karena bekerja. Bagaimana seharusnya sikap seorang istri ketika suami menyuruh untuk berpindah kota dan pertimbangan berbagai hal, seperti lingkungan yang kurang kondusif secara syariat, terutama perkembangan dan pendidikan anak, sehingga istri harus berpisah tempat dengan suami. Artinya ini pertimbangan suami yang saya tangkap ya. Pertimbangan suami ini, kalau kamu ikut saya terus nih, ini nggak bagus untuk anak-anak nih, nggak bagus juga untuk kamu. Memang ada sedikit pengorbanan, yaitu kita LDRan. Walaupun LDRan itu ya saya sedikit kurang setuju sebenarnya. Ini satu ini ya, ini sisi pertimbangan untuk kondusif supaya istrinya selamat, anak-anaknya selamat dari pengaruh buruk lingkungan. Sehingga akhirnya suaminya memutuskan pindah kota saja, saya yang kerja di sini, kamu di kampung halaman LDR. Dari sisi ini ketaatan kepada suami pertama, ya, dan ini juga bukan ketaatan dalam hal kemaksiatan. Ya, dengan kemaksiatan sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala bisa jadi minta ya mempertemukan lagi dengan suaminya di lingkungan yang lebih kondusif. Walaupun lingkungan kondusif itu hampir tidak ada, kondusif banget itu hampir tidak ada ya. Mesti ada saja yang yang komen-komen, yang nyinyir, yang apa gitu ya, nggak ada, selamatlah dari lesan-lesan. Bahkan kadang-kadang yang sudah ngaji, saat itu udah ngaji gini-gini, kenapa saya ketika di poligami jadi saya begini, jadi begini. Bahkan nggak hanya di poligami nih, yang baru hijrah, yang baru apa, semua kan dikomenin gitu. Ya ini
tadi ya sudah di awal-awal ya, ucapan apa itu berkaitan dengan iman sebenarnya. Nah, jadi untuk saat ini dengan pertanyaan seperti ini jawabannya ikut suami. Satu, ada keberkahan di situ karena mentaati suami, dan perintah ini dalam rangka ada kebaikan apalagi ya, dan nanti senantiasa berdoa sampai suami pindah ke lingkungan yang lebih kondusif juga. Seandainya itu kerjanya memang tidak kondusif, ya keluar, resign dan sebagainya sampai Allah memberikan tempat kerja yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, ini agak beda nih dengan materi. Kalau tadi materi ketaatan pas, cara mengembalikan semangat hidup di saat hati terasa hampa. Cara mengembalikan semangat hidup di saat hati terasa hampa. Ada satu kalimat yang saya dapat dari istri saya. Istri saya mendapatkan dari mana itu? Semua itu pasti berlalu. Jadi dengan kita dalam keadaan yang sedang sempit, itu mesti berlalu. Nah, tadi pagi saya dapatkan video Ibnu Jauzi, bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Al-Jauziyah berbeda dengan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi menyampaikan sesungguhnya keletihan kita di ibadah ini akan berakhir. Ya kan, ini semangat hidup hampa kenapa nih? Mungkin karena banyak masalah sehingga dengan hampa ya berat gitu. Gimana sih? Semua ini mesti berhenti. Dan sisa dari berhentinya ketika kita ibadah yang berat itu adalah apa? Pahala. Nah, kemaksiatan itu juga mesti, kenikmatan dalam kemaksiatan juga akan berhenti. Maksud ini apa nih? Selingkuh mungkin ada kenikmatan misalnya, atau apa, zina, atau apalagi mencuri, mungkin dapat kenikmatan ya, harta dan sebagainya. Tapi akan berhenti juga nanti masanya mandek, dan sisanya akan dosa. Maka ketika kita berat seperti ini, bagaimana semangatnya? Dan semua orang, tidak ada yang tidak punya masalah, tidak ada yang tidak punya air mata, semuanya. Dan paling berat adalah para nabi. Nah, bunda yang sekarang ini mungkin hampa hidupnya, mungkin karena perilaku suami misalnya. Ingatlah ada Aisyah yang bersuamikan Fir'aun. Bunda yang hari ini mungkin ekonominya keluarga tidak baik-baik saja. Ada istri-istri Nabi yang makan kurma berapa bulan dan minum air saja, tidak memasak. Apakah Bunda pernah dalam kondisi tidak pernah masak sama sekali? Hidup kita mesti lebih baik daripada hidup Nabi. Pernah. Hari ini yang keadaan rumah tangganya mungkin dari sisi ekonomi apa yang nggak baik-baik saja. Fir'aun dulu kendaraan paling hebatnya dia adalah ditanggung. Belum pernah merasakan naik motor, naik mobil, naik pesawat. Yang hari ini Bunda ngaji di bawah kipas angin, Fir'aun nggak pernah merasakan kipas angin seperti ini. Paling dayang-dayang yang kipas ipit-ipit itu, yang nggak pernah merasakan minum seger lewat dispenser atau kulkas. Ya, jadi ini cuma sebentar, Bunda, akan berlalu, dan ketika kita bisa sabar itu melewati ini, ada pahala surga yang menanti insya Allah. Dan datang saja, cerita ke yang lain, atau mungkin dengarkan cerita yang lain, ternyata orang-orang yang tampaknya baik-baik saja, itu pun persoalannya besar. Sedikit saya jarang cerita, tapi mungkin ini tak untuk Bunda yang sedang mengalami terasa hampa, dan beberapa orang yang pernah mau bunuh diri datang ke tempat kami. Saya ceritakan ya, saya menikah 20 tahun yang lalu, anak pertama saya meninggal umur 3 tahun 10 bulan, yang bernama Fadl, yang sampai hari ini saya sematkan Abu Fadl. Tidak saya ganti dengan Abu Fatih. Ya. Umur 3 tahun 10 bulan. Dan pada saat meninggal itu bukan saya dibilang sungkawa, ya disalahkan, kamu kurang sedekah, kamu kurang gini, saya dipersalahkan. Saya sama istri itu tetap disalahkan.
yang kurang sedekah lah, yang kurang gini lah, yang anaknya kurang gizi lah, macam-macam. Sudah hancur ditambah hancur lagi ya. Anak kedua keguguran, hamil yang kedua keguguran. Yang ketiga sekarang yang kelas 1 SMA di pondok sedang menyelesaikan hafalannya. Yang keempat keguguran. Yang kelima sekarang di pondok pesantren di Jogja, dan itu saya sedikit cerita. Anak saya kulitnya ngelupas terus sampai sekarang. Saya udah ketemu profesor di SCM itu angkat tangan. Saya ketemu sama saya angkat tangan. Saya sudah ketemu sama Tuan Haji Ismail. Anak saya ketemu Tuan Haji Ismail yang kemarin baru meninggal, itu pun angkat tangan. Ya, dan saya pernah, dan guru-gurunya dulu di sekolah dulu itu, ya Allah kamu sabar seperti ini, ya Allah kamu anak surga. Itu guru-gurunya sampai enggak tega lihat anak saya. Kemudian yang berikutnya keguguran, yang keenam ya. Yang keenam ya, keguguran, yang ketujuh keguguran, yang kedelapan yang fakih itu tunarul bicara, yang kesembilan kamilah. Ya Allah masih hiburan, ada yang begitu. Jadi mungkin ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan suami, ada yang diuji dengan ekonomi, akan diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan mertua, ada yang diuji dengan macam-macam. Ya. Dan ini yang bisa melewati ini insya Allah memang orang-orang pilihan, dan Allah uji itu mesti mampu insya Allah ya. Dan ini sebentar, seandainya umur kita 60 dan itu nanti sisanya adalah kekal abadi insya Allah. Wallahualam ya, benar, semangat ya bunda. Berikutnya bagaimana kita mengondisikan diri agar bisa terus semangat belajar dan mengamal ilmu dalam kehidupan kita agar tidak banyak lalai dan bersantai-santai dengan waktu. Jadi di sekolah Akil Balik itu kami mungkin mosnya tidak satu pekan, ya mosnya tidak satu pekan. Yang tadi saya share di grup SMP, Syekh Abdul Rasyid Al-Badr menyampaikan kenapa adab dulu sebelum ilmu. Kenapa orang-orang ilmu baru mengatakan kami lebih butuh, sampai sangat butuh sedikit adab daripada banyak ilmu. Walaupun sedikit adab lebih kami butuhkan daripada banyaknya ilmu. Dan beberapa ulama begitu. Ketika tidak belajar adab, akhirnya kadang-kadang muncul kesombongan dan sebagainya, atau akhirnya tidak mengamalkan ilmu, sehingga kita mulai itu tazkiyatun nufus sama adab tolabul ilmi, keutamaan ilmu disampaikan, dan itu sudah kita sedang bahas ya, lewat kitab Tadkiratus Sami untuk asatid yang di sekolah Akil Balik ya. Nanti bisa disampaikan ke murid-murid bagaimana keutamaan ilmu dan sebagainya. Nanti adab guru terhadap muridnya, adab guru di majelisnya, adab murid dengan gurunya, dan itu butuh waktu luar biasa. Sehingga itu butuh kurang lebih 1,5 bulan kita menyiapkan itu sebelum kita ngasih pelajaran. Jadi sebenarnya memang tidak boleh lewat, tidak boleh meloncat mengajar tentang adab. Ada berbagai keutamaan ilmu yang membuat saya mulai jatuh cinta dengan agama ini. Yang orang tua saya dalam kondisi alhamdulillah yang mendorong awam ini, saya membaca buku dulu terjemah Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, Ibnu Qudamah. Itu keutamaan ilmu dan sebagainya, sampai akhirnya saya ngaji dan sebagainya, sampai akhirnya ke pesantren. Nah itu pertama, ada keutamaan ilmu dan sebagainya. Jadi terusik. Yang kedua, di charger. Jadi selain saya ngajar gini, saya lihat video-video dari para asatid, bahkan saya kadang hadir di majelis ilmu. Saya mendengarkan majelis ilmu. Saya pernah ikut kajiannya Ustaz Saifuddin Zuhri. Bahkan materi itu yang bukan sering saya dengar, sering saya sampaikan. Bahkan saya sering menyampaikan materi itu. Saya juga datang karena saya untuk mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan di majelis ilmu. Jadi yang Bunda lakukan hari ini, Masya Allah. Karena kalau nggak dicas Bunda, kayak baterai HP ya ular. Nah, ketika ada ilmu sekecil apapun sedikit berusaha diamalkan, itu nanti mudah. Jadi akhirnya semangat alhamdulillah. Seperti itu ya. Harus semangat belajar itu dengan cara belajar adabnya, mengetahui keutamaan ilmu dan mencarger ilmu. Setelah itu yang kecil itu sedikit diamalkan sehingga alhamdulillah.
Kalau belum dikaruniai saya rezeki atau karunia besar yang Allah berikan pada saya itu saya ke pesantren. Jadi itu masya Allah saya sampai hari ini syukurnya itu masya Allah ya, masya Allah ya, ya Allah ya, masya Allah ya. Saya bersyukur banget. Nah di sini berikutnya apa yang dilakukan istri ketika komunikasi mulai terasa hambar dan justru ketika mulai pembicaraan jadi ribut. Oke, siapapun yang memulai, kemarin Ustaz Nuzul Zikri, jadi saya karena memang seringnya kajiannya rumah tangga, sehingga kadang muncul video-video tentang rumah tangga. Istri yang cerdas adalah istri, Ustaz Nuzul ini dari Ustaz Nuzul. Istri yang cerdas adalah istri yang mempertahankan rumah tangga. Ya, hampir sama tadi, ya, hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan di beberapa hal. Jadi ketika melakukan sesuatu ketaatan kepada suami bukan karena suaminya, tapi ketaatan kepada Allah SWT. Ketika ya minta maaf dulu dan orang-orang sholat dulu, bahkan setiap sebelum tidur minta maaf, minta ridhonya, minta maaf, minta ridho. Maka ketika terasa hambar, maka dikasih bumbu-bumbu lah, entah bercanda, entah apa, entah melayani, entah seksi dan sebagainya. Jadi bumbu-bumbu suami menjadi petah dan sebagainya. Ketika komunikasi, coba dievaluasi, karena ilmu komunikasi pernah saya sampaikan di sini kan ya. Sudah belum ya? Bagaimana berkomunikasi? Karena orang bisa ngomong belum tentu bisa komunikasi, sehingga akibat ribut ini karena nggak tahu ilmunya, ya, nadanya, ya, intonasi dan sebagainya, ketika bicara tatap mata dan sebagainya. Nah ini, jadi dimulai dengan Mas minta maaf, boleh nggak kita ada waktu itu ngobrol 10 menit saja. Mohon maaf ya, bisa, makasih ya, sampaikan, baru disampaikan, dan tidak dengan menggurui dan tidak dengan menasihati. Dokter Aisyah dalam menyampaikan laki-laki nggak ada yang mau dinasihati dari sisi otak, ya. Tapi caranya bagaimana? Caranya ya bersikap patuh dan sebagainya, sudah dipercaya betul, nanti ya semacam masukan lah, misi monggo gitu ya. Monggo putusan tetap jenengan seperti itu. Jadi prinsip komunikasi itu semakin dipercaya kita, maka akan diterima. Berikutnya prinsip berikutnya adalah ketika pesan atau istilahnya apa yang minta kita sampaikan itu manfaatnya untuk suami, manfaatnya untuk pasangan kita, bukan untuk kita. Bukan kita malah lagi ngeluarin unek-unek yang kita nggak cocok terhadap suami gitu. Ya begitu. Jadi dikemas begitu ya, dilakukan dengan ikhlas atas dasar saya kepada pasangan. Wallahu a'lam. Suami protes dengan mengatakan istri terlalu cerewet dan egois, sementara sebagai istri tidak merasa seperti itu. Dan kondisinya akhirnya memicu suami tidak betah di rumah. Apa yang harus dilakukan untuk menjadikan suami kembali nyaman dan betah di rumah? Ketika suami mengatakan cerewet, barangkali iya, jangan merasa benar aja, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya memang suami istri cerewet itu, kalau saya malah senang, butuh gitu. Kalau istri diem malah saya malah takut gitu ya. Nggak cocok, saya nggak suka kalau istri saya diem aja. Makanya saya selalu sindir-sindir, larang untuk apa nih? Lagi larang untuk apa? Itu bahasanya begitu kan. Karena bagi saya kalau istri ngomong gitu, dan bahaya kalau istri berdiem terus bagi saya ya. Tapi kalau ini suami Anda mengatakan bahwa cerewet ya tak dikurangi gitu ya. Jadi ada apa-apa, mana-mana yang kira-kira prioritas yang disampaikan ke suami dan sampaikan maaf ya mas. Jadi buat dia betah dulu. Karena lintas kunu ilaiha, agar kamu wahai para suami tentram kepadanya. Yang membuat dia betah, sakinah itu memang istri. Ya apa? Yang paling utama adalah istri, jihadnya istri itu banyak senyum. Tadi saya di motor bareng, semakin senyum, masya Allah, senyum itu manis banget tuh nih. Kalau semakin tambah senyum banget, masya Allah, gitu menenteramkan sekali. Tadi saya sampaikan, gitu ya. Ayo sering senyum lagi ya, sering senyum lagi. Jangan hidupnya jangan seriusan. Lagi nyuci piring aja serius. Saya datang, assalamualaikum kaget. Gitu. Karena seriusan istri saya. Gitu. Nah, makanya sering tak candain gitu. Jadi
Kalau seperti itu jadi coba dikurangi apa intonasinya, jadi mau dibanyakin senyum ya, terus maaf ya. Nah, gimana? Saya dulu nih kalau ngomong begini nadanya kurang nih, saya kurang suka nih. Dia belajar untuk nadanya supaya tidak terlalu itu apa namanya, tidak terlalu kayak keras begitu. Itu aku nggak marah loh mas, tapi memang ini kayaknya gini. Tapi tetap latihan terus saya. Nah anak saya tidak pas atau tidak begitu suka dengan ini kalau natap tajam banget. Istri saya latihan natap jadi kayak ngantuk. Ini gimana kak? Ini udah tajam belum? Tapi latihan berproses, semuanya berproses. Ya semuanya berproses. Ya, jadi jadikan suami kita. Ya ini jihad ini. Dan lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah maksud dari koan? Koan itu ari jeluk koan analisa pemimpin. Pemimpin ini tidak sesederhana cancung perintah. Sebenarnya pemimpin itu berat. Ini kalau dibahas di suami, ini kalau tentang hari ini istri bahagia ini mungkin 3 kali pertemuan. Kalau dengan suami bahas koam itu bisa 6 kali pertemuan. Untuk koam tok. Ya, jadi koam itu nggak hanya sekedar pemimpin, tapi yang merencanakan bagaimana menopang rumah tangga ini, bagaimana istrinya dibimbing, dididik dan sebagainya. Wah, ini tugasnya besar sekali. Tugasnya gede luar biasa. Pertanggung jawabnya besar. Maka masing-masing aja. Kalau hari ini Bunda ngaji di sini, maka fokus ngaji aku sebagai istri wajibnya apa yang mau saya tunaikan. Nah, suami itu punya kewajiban koam yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kalau kita ngaji hari ini jangan untuk hak kita, tapi itu kewajiban kita yang kita tunaikan, kita lakukan, yang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi belajar tentang koam sedikit, ya nggak apa-apa untuk saling, mas ngaji. Ya ini seperti itu. Terus yang ini beberapa dihapus pesan, berarti ada yang sudah sama atau gimana? Afan Ustaz mau tanya sudah. Bagaimana cara ketika istri bisa terus patuh kepada suami saat istri ingin didengar atau berbeda pendapat kepada suami? Patuh pada suami ini untuk hal-hal yang tidak bermaksiat. Apapun yang mubah saja, ambilkan ballpoint, ambilkan ini. Dan ini dilakukan bukan mematuhi suami, tapi dilakukan ujungnya karena saya mematuhi Allah, mentaati Allah SWT. Nah, ketika berbeda pendapat, jadi gini, suami ini mama materinya masih panjang ya, tentang berbeda pendapat dan sebagainya itu nanti kita bahas juga, tapi ini bisa dipakai hari ini. Jadi ketika ada suatu persoalan, misalnya contoh, mas, anak pengen beli sepatu misalnya, atau apa, ya istri cuma melaporkan, mas anak pengen beli sepatu, jadi sepatu yang apa, suami yang putus. Ketika mas, kalau sepatu ini harganya begini, kalau sepatu ini, itu mengumpulkan data, nanti sampaikan aja ke suami. Suami yang putus ini seperti apa, walaupun kayaknya nggak suka. Jadi ini tadi sampaikan, semua alam itu, semua semesta itu tunduk, suka atau tidak suka. Tadi saya sampaikan ayatnya, patuh atau tidak patuh. Nah, tidak tahu ulang lagi ya. Mana ini ya? Suka atau tidak suka? Gimana tadi? Lupa tadi. Jadi patuh, pokoknya tunduk, suka atau tidak suka. Nah, di sini kita pun sebagai alam ciptaan Allah untuk tunduk pada Allah dengan mentaati qanitat tadi adalah suka atau tidak suka kita itu patuh sama suami. Maka kalau punya anak perempuan, maka benar-benar harus carikan mantu yang baik. Mulai doa, saya sudah mendoakan anak saya untuk dapat jodoh itu sekarang sudah mulai, walaupun masih jauh mungkin ya, masih SMP SMA. Terus sambil kemarin saya itikaf itu, ini kemarin ada anak muda yang begini, ini bisa jadi calon nih, bukan pondokan tapi sama orang tuanya masya Allah sayang banget, itu jadi les, itu jadi kemarin itu nggak sengaja saya itikaf nyari mantu itu ya, jadi saya masya Allah itu nggak pondokan nih, terus saya ngobrolin harus jadi pondokan nggak harus sih, nggak harus kan ya, terus itu jadi saya nggak sengaja tuh akhirnya oh ya bisa jadi nyari mantu juga di sini. Jadi
Jadi betul, karena ketika kita salah menyerahkan, ya kasihan sih, kasihan anak kita nanti. Nah ketika bunda begini dengan kondisi suami seperti asal kemudian bunda saya melakukan ini karena Allah, insya Allah tadi kisah tadi beberapa bulan dan sebagainya, Allah uji istiqomahnya taat begini, suami berubah dengan izin Allah, anak-anak berubah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini sudah cukup ini, sudah habis 7. Sudah ada yang dihapus 2 pesan, 1, 2, sudah 2 pesan harusnya 9. Mohon maaf kalau ada yang belum bisa saya jawab. Kalau memang akhirnya ada yang masih belum bisa WA, gitu ya. Hari ini kan barangkali ada yang baru itu bisa kenalan sama Ummu Nisa, karena ini pertanyaan-pertanyaan melalui Ummu Nisa, atau mau kalau punya nomor saya silakan jadi ke saya. Jadi barangkali ada hal yang kurang pas, ada yang bisa di feedback, karena kalau pertanyaan satu arah begini kan nggak ada feedbacknya, begini, kondisinya begini, Ustaz begini, bagaimana. Saya sudah meniatkan untuk didakwah seperti ini. Mohon maaf ini sudah hampir zuhur 11:04 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini masih series, mungkin bisa 2 kali pertemuan lagi ya, untuk sampai paham bagaimana tetap senantiasa bahagia dengan kondisi suami seperti apapun ya, anak-anak bagaimana, rumah tangga bagaimana, insya Allah dengan akidah yang benar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.